Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akvina Maharani. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari data mining, yaitu algoritma cluster pada data mining. Algoritma cluster. Algoritma cluster dalam data mining adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tertentu di antara mereka. Ini mirip dengan mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-ciri yang sama. Misalnya, jika kita punya data tentang pengguna internet, algoritma cluster bisa membantu kita mengelompokkan pengguna yang memiliki perilaku yang serupa. Selanjutnya, cara kerja clustering. Clustering adalah algoritma yang bekerja dengan menerapkan algoritma-algoritma yang ada di dalamnya. K-means clustering, algoritma yang paling sering digunakan dalam mengimplementasikan clustering. K-means clustering merupakan sebuah algoritma iteratif yang digunakan untuk mengelompokkan kumpulan data ke dalam cluster yang sebelumnya telah ditentukan, di mana setiap data point hanya dimiliki oleh satu cluster saja. Tujuan ditetapkannya data point ke dalam cluster agar nantinya jumlah jarak kuadrat antara data point dengan pusat cluster menjadi minimum. Semakin sedikit variasi yang dimiliki dalam cluster, semakin mirip data point berada dalam cluster yang sama. Algoritma ini seringkali digunakan untuk melakukan market segmentation, clustering terhadap dokumen, image segmentation, image compression, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan cara kerja atau proses dari K-means clustering. Yang pertama, menentukan nilai dari cluster K, atau nilai dari cluster K itu sembarang, bisa angka berapapun. Yang kedua, menempatkan data point ke setiap cluster yang ada. Yang ketiga, menentukan centroid dengan mengacak dataset yang ada dan secara acak menentukan K data point untuk tempat ke centroid. Yang keempat, lakukan perulangan secara terus-menerus hingga tidak ada lagi perubahan pada centroids. Algoritma clustering umum digunakan. Yang pertama, K-means. Algoritma ini membagi data menjadi K kelompok yang diwakili oleh pusat massa atau centroid. Setiap data ditempatkan dalam cluster yang memiliki pusat massa terdekat. Prosesnya melibatkan iterasi di mana pusat massa diperbarui berulang kali hingga konvergensi. Hierarchical clustering. Algoritma ini membangun hierarki cluster dengan cara menggabungkan atau memecah cluster secara bertahap berdasarkan kedekatan antara data, dan ada dua jenis pendekatan dalam hierarchical clustering, agglomerative atau bottom up dan divisive atau top down. Yang kedua, DBSCAN, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Algoritma ini mengidentifikasi clustering berdasarkan kepadatan data. Data yang cukup dekat satu sama lain dan memiliki jumlah minimum tetangga dianggap sebagai bagian dari cluster yang sama. Main-shift, algoritma ini mencari pusat massa data atau mode dalam ruang fitur. Data kemudian ditetapkan ke cluster berdasarkan mode terdekat. Ini cocok untuk data dengan distribusi tidak beraturan atau tidak normal. Yang ketiga, Gaussian Mixture Models atau GMM. Algoritma ini menganggap data berasal dari sejumlah distribusi normal atau Gauss yang berada dan berusaha untuk mengidentifikasi distribusi terhadap serta asosiasi data dengan distribusi tertentu. Ini cocok untuk data yang mungkin berasal dari campuran beberapa kelompok. Yang keempat atau yang terakhir, Fuzzy-Chi-means, mirip dengan K-means, tetapi setiap data ditetapkan ke setiap cluster dengan tingkat keanggotaan yang dapat berkisar dari 0 hingga 1. Ini memungkinkan data untuk memiliki keanggotaan parsial dalam beberapa cluster. Algoritma clustering digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis data, pengompokan pelanggan, segmentasi pasar, pengenalan pola, dan analisis gambar. Dengan menggunakan algoritma clustering, kita dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang signifikan dalam data yang kompleks, menghasilkan wawasan yang berharga, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya,
Setiap algoritma clustering memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada jenis data dan kasus penggunaannya. Pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan analisis dan karakteristik data yang dihadapi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi algoritma clustering. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.